Jadi ini multivariat statistik, itu kita juga mengconsider spasial analisis ya. Kalau kemarin untuk univariat itu hanya satu variabel, kemudian bivariat dua variabel. Kalau ini kita juga mengconsider untuk statistik spasialnya. Dan juga observasinya kita menggunakan banyak variabel. Jadi geostatistik itu kan selain kita mengolah data, kita juga mengconsider data tersebut dengan lokasi bagaimana, kemudian kita bisa melihat tren spasialnya dan juga kontinuitas spasialnya. Untuk tujuan dari belajar multivariat analisis ini, itu untuk mengetahui bagaimana variabel itu berhubungan terhadap satu sama lain, dan juga bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. Di sini kita bedanya untuk ya univariat dan bivariat tadi ya, kita mengconsider untuk variabel spasialnya. Jadi kenapa kita perlu untuk mengconsider spasial statistik? Karena ini ya ada beberapa alasan. Yang pertama itu kalau kita hanya mengconsider statistik, data statistik saja tanpa ada spasial statistik, kalau lokasinya berubah, maka datanya harusnya berubah ya. Statistiknya juga berubah, tapi kalau kita hanya pakai statistik klasik saja tanpa mengconsider spasial statistiknya, ya data tersebut tidak berubah kalau statistik data tersebut tidak berubah kalau nilai spasialnya kita ubah. Kemudian untuk statistik klasik itu tidak mengconsider densitas dari data, dan statistik klasik yang hanya data saja tanpa ada consider dari spasial statistik ya, itu akan menghasilkan hasil yang sama meskipun lokasinya diubah-ubah secara random. Dan untuk spasial statistik ini dan juga analisisnya itu digunakan untuk nanti bisa kita plotting gitu ya data pada peta, karena kalau untuk geofisika kita akan banyak membuat peta ya, nanti di mana peta-peta tersebut itu terdapat parameter-parameter dari hasil metode yang kita gunakan. Nanti di sini kita akan belajar tentang deskripsi spasial dan analisis spasial continuity. Untuk deskripsi spasial atau spatial description, ini kita akan belajar tentang data posting, contour maps, symbol maps, indicator maps, moving window statistics. Kalau yang spatial continuity analysis, kita akan belajar covariant function, correlation function, dan semi-variogram. Ini untuk yang spatial description. Di sini kita belajar untuk data posting. Jadi data posting ini apa? Kita ngeplot data gitu ya di peta gitu. Jadi kita plot data sesuai dengan koordinat yang kita punya. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa melihat nilai-nilai di sekitar data satu sama lain gitu ya. Kalau kita punya data, contohnya data di utara ini, dia kebanyakan datanya itu nilainya mungkin kalau teman-teman nanti belajar HPSR begitu, atau kalau yang diplot berdasarkan data seperti ini mungkin
nilai gravitasi ya, mungkin untuk yang anomali Boge begitu di daerah utara itu dia cenderung lebih kecil begitu daripada di daerah selatan, tapi di tengah-tengah begitu ya, di mungkin di daerah sini itu ada nilai tinggi sendiri. Nah itu tidak tahu apa gitu ya, mungkin bisa jadi body atau kalau cuman satu saja itu maaf ya, kalau gravity itu mungkin magnetik yang sering kita punya banyak error ya, karena mungkin ngambilnya itu di sekitar tiang listrik seperti itu ya. Nah mungkin seperti itu ada satu titik gitu ya yang punya nilai paling berbeda dengan sekitarnya. Oh ini bisa jadi outlier atau error saat pengukuran. Jadi teman-teman tidak bisa langsung interpretasikan, oh di situ ada body, di bawah permukaan ada sesuatu gitu ya, ada anomali. Nah teman-teman perlu mengecek dulu apakah data tersebut itu benar anomali atau outlier. Kalau memang outlier, ya diolah lagi ya mungkin, atau kalau magnetik mungkin dikoreksi lagi, atau kalau mungkin datanya itu hanya sebagian kecil sekali gitu ya, ada teman-teman punya data 100, yang jelek itu ada 5. Oke lah 5 itu bisa dihilangkan. Kalau dia 5-nya itu contohnya ya di utara 1, di selatan 1, di tengah 1, di barat 1, dan di timur 1. Nah itu bisa, tapi kalau 5 itu ternyata ngumpul ya jadi 1, nah di dekat-dekat, nah itu teman-teman butuh ngecek lagi gitu, apakah data itu benar gitu ya, atau memang di situ ada sesuatu. Nah ketika kita ngupload data seperti ini, kita bisa melihat tren dari data ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dari selatan ke utara itu bagaimana nilainya, tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi begitu, sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk interpretasi. Kemudian ini ada contour maps. Tadi setelah kita, ya kalau yang data posting ini kita ngeplot data saja gitu per koordinat, tiap koordinat. Lalu kalau contour map ini kita menghubungkan nilai-nilai parameter yang kita dapat tadi pada tiap koordinat dengan garis, sehingga kita bisa mendapat kontur seperti gambar di sini. Di peta kontur ini kita juga bisa melihat tren maupun outliers ya, seperti untuk data posting tadi. Lalu untuk tambahannya di contour map ini kita bisa melihat gradien. Jadi kalau teman-teman di sini ya melihat ada garis-garis kontur yang dekat dalam garis konturnya banyak dalam jarak yang dekat, ini berarti dia gradiennya itu curam gitu ya, atau ya tinggi gitu, sehingga nanti bisa diinterpretasikan di situ mungkin ada perbedaan nilai yang signifikan. Nah di situ ada apa? Lalu kalau gradiennya maaf ini kalau slope-nya tinggi ya ini. Jadi kalau slope-nya tinggi, kemiringannya tinggi, kan melakukan gradien ya. Kalau kemiringannya tinggi, di sini ada apa gitu. Nah, kalau kemiringan tinggi tadi ya untuk nilainya itu dia saling berdekatan, ada perubahan nilai yang signifikan, ada apa begitu di situ. Kemudian kalau ini itu yang dia gradiennya besar begitu ya,
dia cenderung pandai, sehingga teman-teman di sini bisa tahu begitu ya untuk gradient dari contour map. Lalu ini ada simbol maps. Mungkin teman-teman untuk simbol map ini jarang melihat ya, jarang dipakai. Jadi simbol map ini dia pakai simbol, bukan pakai warna gitu ya. Kalau yang color map itu kita bisa isi tiap spasi antar line itu pakai warna. Nah ini setiap parameter itu dibuat kode. Contohnya ini ada 100 data. Ini kalau yang nilainya 0 sampai 14 ini kita simbolkan 0, 15 sampai 29 itu 1, dan seterusnya. Nah ini kemudian simbol-simbol tersebut kita petakan pada tiap titik koordinat yang kita punya gitu ya. Di sini kita bisa melihat nilai dalam kelas-kelas yang berbeda jadinya. Nanti kalau teman-teman punya data gitu ya, kemudian hasil pengolahan data, kemudian teman-teman ingin menginterpretasikan berdasarkan kelas, mungkin bisa menggunakan simbol map seperti ini ya. Tapi mungkin biasanya lebih mudah itu kalau kita pakai contour map. Lalu ini ada indikator map. Indikator map ini untuk menunjukkan nilai di atas atau di bawah threshold. Jadi contohnya ini ada nilai kecepatan gitu ya. Lalu untuk threshold bawahnya kita buat untuk yang peta ini itu nilai V kurang dari 15 ppm. Kemudian maaf, ini V itu bukan kecepatan ya berarti. Jadi V ini itu untuk sebuah data V gitu ya, untuk satuannya ppm. Lalu ini untuk yang threshold atas itu V-nya lebih dari sama dengan 15 ppm. Jadi di sini kita bisa melihat kalau yang kurang dari 15 ppm itu yang di sebelah ini saja ya, di sebelah selatan. Dan ini ada beberapa threshold yang dipakai sehingga nilai petanya pun, penampakan petanya pun akan berbeda. Lalu ini ada moving windows statistik. Di sini digunakan untuk mengetahui anomali data. Jadi Windows statistik ini digunakan untuk mengetahui variabilitas tiap window. Jadi ini ada beberapa data gitu ya. Kemudian dibuat window, jadi dibagi-bagi dalam beberapa kelompok data gitu ya dalam satu window. Kemudian di sini di tiap window kita bisa melihat variabilitasnya dan juga rata-ratanya. Untuk ukuran windownya ini dia bergantung pada nilai rata-rata dari
jarak antar titik data ini ya, poin data pada seluruh dimensi area studi, dan nilai dan ukuran window ini harus cukup besar untuk mendapatkan nilai statistik yang reliable, dan cukup kecil untuk mendapatkan detail lokal yang ingin didapatkan. Dan window ini dia bisa kita buat overlapping. Contohnya ini ya, ini kan kita buat dari 81 sampai 112 untuk panjangnya, lebarnya 112 sampai 111. Ini berarti 4 kali 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita buat tanpa overlapping, kita buat lagi window di sini ya, berarti kita buat lagi window di sini. Tapi ini ada window yang di sini. Nah, ini kan dia berarti overlapping pada ini ya, nilai ini 103, 112. Ada dua kolom, dua baris ini ya overlappingnya berarti. Jadi overlapping window ini bisa digunakan untuk mendapatkan nilai statistik yang lebih reliable. Lalu ini ada kontinuitas spasial. Sebelum saya lanjut ke kontinuitas spasial, ada yang mau ditanyakan? Halo, suara saya tidak terdengar ya? Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Iya, pertanyaan saya nggak ada yang jawab. Belum ada yang mau ditanyain, Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke spatial continuity. Jadi spatial continuity ini dia merupakan konsep untuk mengetahui nilai kecil dari atribut pada suatu ini saya baru mengartikan. Jadi spatial continuity ini untuk melihat bagaimana jarak geografi yang semakin dekat itu apakah punya nilai yang semakin dekat juga gitu ya, atau dan kalau jarak geografinya itu makin jauh, apakah dia nilainya juga makin jauh begitu. Kalau normalnya itu semakin jauh, kemarin ya untuk pertemuan pertama itu kan dia tidak nilainya akan makin jauh juga ya. Maaf, ini saya salah lagi mengartikannya. Jadi untuk spatial continuity ini itu untuk mengetahui nilai-nilai yang berdekatan. Dekatnya ini ya seperti nilai kecil-kecil gitu ya, itu apakah dia ada di jarak geografi yang saling dekat juga. Kemudian kalau yang nilai-nilai tinggi itu dia apakah ada di jarak geografi yang berdekatan gitu ya. Jadi seperti apakah nilai kecil itu dia ngumpul, kalau nilai besar itu apakah dia ngumpul-ngumpul juga gitu ya. Lalu di sini kita ada stationary dan non-stationary. Untuk stationary ini adalah sifat statistik
seperti rata-rata, variance, autocorrelation itu konstan. Jadi contohnya seperti ini. Lalu kalau yang non-stationary itu jika variabelnya itu berbeda lokal atau global. Contohnya seperti ini. Kalau ini dia disebut stationary meskipun dia cenderung kelihatan seperti ini ya, dia menyebar gitu, tapi sebarannya itu sama gitu. Jadi ketika teman-teman mencari nilai min, itu nilainya akan konstan di setiap tempat. Lalu kalau ini kita lihat dia berpola ya. Jadi di daerah barat laut ini dia merah gitu kan ya. Dia ini berarti di sini kalau kita lihat ini nilainya kecil ya. Untuk yang merah ke yang biru berarti semakin ke tenggara. Jadi dari barat laut ke tenggara itu dari kecil ke tinggi gitu ya. Nah ini dia non-stationary. Lalu ada covariance dan korelogram. Oh maaf, ini kovariogram harusnya. Dia sama seperti covariance dan korelogram itu similar, hampir sama dengan koefisien correlation atau correlation coefficient. Ini adalah dua metode yang digunakan untuk mengukur korelasi spasial. Dan dua metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kesamaan atau kalau bahasa Inggrisnya itu similarity pada nilai antar dua lokasi. Contohnya ini ya. Jadi H ini yang di bawah ini dia jarak, lalu yang vertikal ini dia nilai dari pasangan lokasi. Jadi semakin jauh nilai dari pasangan lokasi, maaf ini semakin banyak, ini bukan semakin jauh ya, yang di sini semakin banyak pasangan lokasi di yang vertikal ini, untuk nilai jaraknya itu makin kecil dan semakin dikit itu maka jaraknya makin jauh. Lalu ini ada fungsi covariance seperti ini ya. Jadi CH ini covariance sama dengan 1/NH dikali jumlah dari ini ya, ZU alpha dikali ZU alpha plus H min M min H kali M plus H. Nah ini untuk H itu adalah vektor separasi atau jarak. Lalu ZU alpha ini adalah nilai pada lokasi UA. ZU alpha plus H ini adalah nilai dari nilai setelahnya ya, berarti kalau ada 1, 2, 3
data gitu ya, dalam satu garis gitu, maka kalau nilai ZUA-nya itu 1, maka nilai ZU alfa plus H-nya itu adalah 2, ditambah dengan jarak yang teman-teman tentukan, atau jarak antar data. Kemudian NH ini adalah jumlah dari pasangan sampel atau pasangan data terhadap jarak. Jadi kalau di sini ya teman-teman lihat, semakin kecil jarak maka pasangan datanya itu makin banyak. Tapi kalau makin besar jaraknya, pasangan datanya makin kecil gitu ya. Nanti kita bisa lihat di waktu kita buat variogram, itu kita menghitung variogram itu bagaimana pasangan data untuk jarak yang kecil, jumlah pasangan data untuk jarak yang kecil, dan jumlah pasangan data untuk jarak yang besar. Kemudian ini ada korelogram. Jadi ini untuk mengetahui tadi ya, untuk mengetahui korelasi dari data. Jadi untuk yang CH ini dia covariance, kalau yang ρH ini dia korelogram. Rumusnya seperti ini, ρH sama dengan CH per sigma min H kali sigma plus H. Nah ini untuk sigma H, ini adalah standar deviasi dari semua data. Ada lokasi di mana H adalah jarak dari setiap data gitu ya. Ini berarti standar deviasi sebentar ya. Oh ya, ini maaf tadi saya kelewat jelasin ya. Jadi untuk M plus H ini dia mean head of values. Kemudian kalau yang M min H ini adalah mean of tail values. Ini rata-rata untuk nilai pada data tersebut ya, berarti ini. Tapi kalau yang ini itu yang head value itu dia ditambah dengan jarak. Jadi maaf, ini adalah nilai setelahnya. Yaitu U alpha plus H. Berarti kalau yang ini karena sigma atau standar deviasi min H dan plus H ini dia pakai ini ya, M min H sama M plus H, berarti hampir sama. Ini adalah standar deviasi data tersebut gitu ya. Dan kalau yang
adalah yang sigma plus H ini adalah standar deviasi data setelah Oke, untuk covariance dan correlation function ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang jawab, nggak saya lanjutin. Belum ada, Ibu. Oke, saya lanjut ya ke variogram. Jadi apa variogram? Jadi variogram ini adalah alat gitu ya, suatu alat untuk mengukur suatu korelasi spasial data pada jarak tertentu dan arah tertentu. Variogram ini memberikan gambaran bagaimana data spasial itu berkorelasi dengan jarak. Seperti tadi ya yang kita lihat itu yang covariance dan juga coefficient correlation itu bagaimana untuk pasangan datanya itu berkorelasi dengan jarak. Jadi untuk jarak yang makin besar, pasangan datanya itu makin sedikit jumlahnya. Dan sebaliknya. Ini untuk estimasi variogram ya, bisa pakai rumus ini, di mana H itu jarak data, antar data, terus XI itu lokasi data, XI plus H itu berarti pasangan data dari XI ya. Kalau teman-teman punya data 1 dan 2 kepisah jarak, berarti XI-nya itu 1, 2 itu XI plus H. Pada kasus isotropik, H itu dituliskan sebagai skalar yang merepresentasikan hanya nilai saja ya, bukan vektor. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang geostatistik dan kurang puas sama penjelasan saya, nggak masalah, teman-teman bisa baca buku geostatistik gitu ya. Nah, ketika teman-teman baca buku geostatistik, teman-teman mungkin akan ketemu ada variogram, semi variogram gitu ya. Nah, ini apa bedanya gitu? Itu tidak begitu berbeda. Jadi kalau yang gamma H ini bisa disebut variogram, semi variogram. Tapi kalau 2 gamma H ini yang variogram. Tapi dia bisa berbeda-beda ya untuk tiap buku. Kalau teman-teman pengen menemukan perbedaannya bisa baca banyak buku. Lalu ini ada semi variogram. Nah, ini kita udah
pakai kata semivariogram ya. Jadi semivariogram ini adalah plot dari fungsi tadi. Kemudian kita hitung berdasarkan jarak ya tadi. Nah, ketika kita plot, kita akan punya nilai nilai variogram untuk tiap pasangan data ya. Ini semakin jauh nilai pasangan datanya, itu variasinya makin besar. Sampai dia tidak ada korelasi sama sekali antar data. Nah, ini kita sebut nilai variogram ini, semivarians ini, sebagai SIL. Lalu untuk nilai awal pada jarak 0,0 ya ini, pada jarak 0, itu kita namakan sebagai nilai nugget effect atau C0. Kemudian untuk nilai jarak antar pasangan data yang masih punya korelasi ya, sebelum nilai SIL ini kita sebut sebagai range. Lalu kita coba menghitung variogram ya. Di sini kita punya data X1 sampai X5. Terus untuk rumus variogramnya seperti ini. Untuk nilainya ini ya, 7, 8, 9, dan sekian ppm. Untuk jaraknya seperti ini, 1, 2, sampai 17. Berarti ini ada 17 data ya. Kemudian dalam satu garis begitu ya, berarti. Maaf, ini panduan untuk kita mencari nilai variogram ya, bukan untuk mencari pasangan data, bukan nilainya. Kalau nilainya yang ini. Kemudian ini tadi untuk rumusnya udah saya jelaskan ya. Kita coba untuk nilai variogram pada jarak 2. Jarak 2 itu di sini jarak antar dua parameter ya. Ini berarti ini sebenarnya contohnya 7998 gitu ya. 7998 kita cari nilai variogramnya, maka kita akan dapat nilainya segini, 2,31. Nah, ini semakin jauh untuk jaraknya. Contohnya variogram ada jarak 4. Ini itu adalah jarak 4 itu kan jarak titik 1 sama 2 ini 2 ya. Kalau 4 berarti 1 ke 3. Ini berarti dari 7 ke 8 gitu ya. Nah, ini kemudian nanti akan kita cari bagaimana variogram 7 ke 10 gitu ya. Jadi ini kita akan cari pasangan datanya itu seperti ini. Ini kayak gini ya. Lalu kita cari pasangan yang seperti ini variogramnya, dan makin jauh gitu ya jaraknya. Nah, seperti ini. Nah, semakin jauh nilai jarak pada pasangan data,
nilai variogram yang kita dapat itu akan makin besar. Nah, terus kalau kita udah ketemu nilai sampai 24 ini ya, jarak 24, kita akan bisa membuat, kita plot ini nilainya menjadi beberapa, ini di beberapa titik gitu ya. Kita plot berdasarkan jarak antar pasangan data dan juga nilai variogramnya. Kita dapat variogram seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada dulu. Oke. Kemudian ini ada bagaimana kita setting untuk parameter variogram. Pertama, kita setting untuk distance ya, tadi untuk jarak antar data, yaitu H. Lalu kita atur tolerance dari jarak H tadi. Soalnya kalau tadi kan datanya bagus gitu ya, nge-grid gitulah teman-teman, tiap spasi datanya itu 2. Tapi bagaimana kalau tiap spasi datanya itu beda-beda? Nah, itu teman-teman butuh nge-setting tolerance untuk jarak dari hanya itu ya. Nah, untuk jumlah dari H pada variogram dan juga tadi kita tadi itu udah setting H, kemudian tolerance. Setelah itu kita tentukan jumlah dari H-nya, gitu ya. Kita akan punya berapa? Kan kalau yang di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jumlah jarak pasangan data gitu ya. Jadi ini untuk menentukan total jarak pada variogram ya di sini. Lalu ada tolerance angle. Tolerance angle. Ini untuk menentukan berapa jauh toleransi dari jarak teman-teman gitu ya, yang teman-teman tentukan. Contohnya ini itu jumlahnya maaf, ini ada 2 aturan utama. Jadi H ini jumlah H itu kalau bisa lebih dari 30 untuk mendapatkan variogram yang reliable. Lalu untuk jarak H yang reliable itu adalah H itu kurang dari setengah dari maksimum jarak pada data yang teman-teman punya, keseluruhan data yang teman-teman punya. Jadi pada X paling kecil sampai X paling besar itu setengahnya berapa, Y paling kecil sampai Y paling besar setengahnya berapa gitu ya. Nah ini kalau teman-teman, ini ya untuk yang contoh tolerance angle, kalau teman-teman tentukan hanya itu 5 meter, nah teman-teman membuat tolerance angle-nya itu 20 derajat, berarti
di sekitar sini itu masih masuk ke jarak 5 meter di sekitar yang diarsir sini ya. Nah ini untuk contohnya, ini untuk jarak ada koordinat X-Y gitu ya, ini jarak 1, 2, 3, 4 atau lak 1, 2, 3, 4. Terus kita buat tolerance angle-nya ini. Dan ini berarti yang masih masuk garis ini itu dia masih bisa kita pakai ya datanya. Contohnya kita di sini pakai lak 4 ya. Di sini lak 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah, di sini kita mau mencari nilai variogramnya. Kita cari ada satu data ke data yang lain, lalu pindah-pindah ke data berikutnya gitu ya. Kemudian ini untuk variogram, contoh-contoh variogram, ada yang parabolik, ini mengindikasikan dia ada kontinuitas yang tinggi pada variabel. Kemudian kalau yang ini dia linear, ini ada kontinuitas yang intermediate lah, sedang gitu ya. Kalau yang ini itu ada namanya nugget effect, jadi dia langsung jarak dekat tuh langsung ada variasi gitu ya. Nah ini kita sebut sebagai nugget effect. Lalu untuk variogram seperti ini hampir horizontal, ini nggak ada korelasi sama sekali, jadi distribusinya tuh sangat menyebar gitu ya, tidak ada korelasi. Nah ini untuk interpretasi dari variogram eksperimental. Ini sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya adalah varians untuk nilai variogramnya. Lalu ini distance atau jarak. Contohnya ini adalah variogram permeabilitas. Untuk silnya ini di sini ya, ini ketika data sudah tidak ada, sudah konstan gitu untuk nilai variogramnya, dan nuggetnya itu berarti dia ada di sini. Ini ya, nuggetnya di sini. Lalu ini ada beberapa variogram yang bisa kita interpretasikan gitu ya. Di sini kita bisa menginterpretasikan tren. Di sini kita bisa melihat ada vertikal variogram. Kita lihat yang vertikal ini ya. Di sini silnya di bagian sini. Jadi di sini itu sudah tidak ada variasi lagi ya. Lalu yang ini dia naik turun untuk variogram vertikalnya. Oh ya, ini trennya berarti dari tinggi ke ini untuk nilainya dari minus ya. Yang biru ini dia sudah tidak ada variasi lagi sama yang di bawahnya.
Lalu ini dia naik turun gitu ya untuk variogramnya, bisa dilihat di sini untuk sumbu vertikalnya dia naik turun juga untuk datasetnya. Nah ini bisa jadi di bawah itu ada kondisi geologi yang dia periode gitu, bisa mungkin lapisannya itu berlapis secara periodik gitu ya. Nah di sini kita fokusnya di nugget effect sama estimasi dari range-nya sini ya. Lalu ini ada anisotropi geometrik. Nah ini ada vertical variogram sama horizontal variogram. Ini kita lihat kalau di dataset, jadi untuk yang vertikal dan horizontal dia itu berbeda, tapi sebarannya polanya hampir sama gitu ya, pola sebarannya. Jadi di sini sehingga variogramnya itu punya nilai SIL yang sama dan juga nugget yang sama. Di sini kita bisa untuk membandingkan SIL vertikal dan SIL horizontal. Oh ya, di sini kita bisa melihat kalau mendapatkan variogram seperti ini akan ada geometrik anisotropi. Oh, ini ada zonal anisotropi. Di sini ada, kalau seperti ini ada deposit sedimen yang dia miring. Jadi variasinya itu tegak lurus dengan struktur dari kemiringan. Kalau teman-teman melihat di sini, vertikal variationnya itu dia lebih besar ya daripada dengan horizontal variationnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke. Kalau gitu saya nanya ya, ini kenapa ada sedimen yang miring, variasi vertikalnya bisa lebih besar ya? Kenapa ya?
yang bisa menjawab? Kenapa ya ada lapisan miring, variasi vertikalnya tuh lebih besar daripada horizontal? Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa, Bu. Belum Ya mampu udah, kami. ya udah PR ya. Waduh. Pertemuan depan kita bahas. Oke. Terus ini ada Hall effect. Nah ini Hall effect ini dia ketika variogram yang kita hitung itu naik, terus turun, naik lagi, turun lagi gitu ya. Tapi setelah mencapai seal dia akan naik gitu, akan ini setelah dapat seal gitu ya, kena seal, naik sampai seal terus turun lagi, terus naik lagi, turun lagi gitu ya sampai seal. Nah ini contohnya untuk Hall effect seperti ini. Kalau kita lihat di tadi itu bisa jadi ada variasi kondisi geologi gitu ya. Oke, untuk materi kita sampai di sini dulu. Tadi ya PR-nya cuma satu aja. Besok tolong dijelasin kenapa variasi untuk ini ya, kenapa variasi pada lapisan miring itu punya variasi vertikal yang lebih besar daripada variasi horizontal. Begitu ya. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup, Bu. Oke, kalau begitu kita absen ya. Bu, mohon maaf, Bu. Iya. Bu, saya nggak bisa di barcode, Bu. Oh ya udah.
Halo, yang nggak bisa absen QR, tolong raise hand ya. Sudah ya? Sudah semua. Kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.